Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman, terutama teman-teman kelas B kelompok E dan D yang kali ini di kesempatan kali ini kami dari kelompok D akan membahas terkait CBL kami, yaitu tentang kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi. Bisa next terlebih dahulu. Oke, sebelum masuk ke pemaparan, mungkin kita perkenalan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, yaitu Syahid Barkas Handul Fakih dengan NIM D1A023135. Selanjutnya ada Farhan Noval Gandhi dengan NIM D1A023013. Selanjutnya ada Reza Dewanda Cahayamurti dengan NIM 057. Selanjutnya Almas Fakri Musadak dengan NIM D1A023086. Selanjutnya ada Miko Adi Saputra dengan NIM D1A023092. Selanjutnya saya Ramdhani Firman Hidayat dengan NIM D1A023128. Saya Uma Afif Hanifah dengan NIM D1A023253. Oke, pemaparan sudah, mungkin langsung ke perkenalan anggota sudah, mungkin langsung ke pemaparan untuk rekan-rekan saya, silahkan untuk memaparkan. Oke, yang pertama ada sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam dipengaruhi oleh berbagai sistem fisiologis dan yang bekerja secara sinergis. Yang pertama ada hormon gonadotropin, follicle stimulating hormone atau FSH, dan luteinizing hormone atau LH berperan penting dalam mengatur fungsi gonad atau ovarium dan testis. FSH merangsang pertumbuhan folikel di ovarium, sementara RH memicu ovulasi dan perkembangan korpus luteum. Estrogen berperan dalam perkembangan saluran reproduksi dan karakteristik seksual sekunder. Progesteron penting untuk mempersiapkan dan mempertahankan kondisi optimal untuk penetasan telur. Hah? Biometer ya hijau sih? Dikalibrasi alkohol 70%. Yang kedua ada sistem saraf pusat atau otak, mengatur pelepasan hormon-hormon dari kelenjar pituitari melalui sinyal dari hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang merangsang pituitari untuk melepas FSH dan LH. Saraf otonom juga mengontrol fungsi-fungsi dasar yang terkait dengan reproduksi seperti kontraksi otot-otot di saluran reproduksi. Sistem imun berperan dalam menjaga kesehatan organ reproduksi dari infeksi dan peradangan yang dapat mengganggu fungsi normal dan pertumbuhan organ tersebut. Selanjutnya ada perbedaan bobot badan peternak A dan B dengan lama pemberian cahaya berbeda. Peternakan A ayam dipelihara pada kandang dengan tambahan cahaya selama 8 jam, memiliki bobot badan 1.500 gram. Peternak B dipelihara dengan penambahan cahaya selama 12 jam, memiliki bobot badan 1.650 gram. Perbedaan bobot badan ayam tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan penambahan cahaya pada kuda peternakan. Pertama, yakni ada penggunaan cahaya yang berkelanjutan dapat menghasilkan peningkatan bobot badan. Cahaya memancar membawa gelombang elektromagnetik merangsang aktivitas hipotalamus pada ayam. Cahaya dalam hal ini, lampu adalah faktor penting dan merupakan terobosan sistem pencahayaan yang efisien untuk pengembangan peternakan ayam. Selanjutnya, penambahan cahaya dapat merangsang ayam untuk menghabiskan sisa-sisa ramsum di waktu siang. Cahaya merupakan stimulan positif bagi hipotalamus. Pancaran cahaya membawa gelombang elektromagnetik yang menggertak ayam untuk merangsang aktivitas hipotalamus. Cahaya secara tidak langsung dapat meningkatkan konsumsi ransum. Dalam hal ini, konsumsi protein dan dapat disamakan sebagai metode pemberian ransum. Unggas lebih responsif pada perlakuan cahaya dibanding perlakuan panas. Mungkin untuk yang selanjutnya, Mas Almas. Oh iya,
Oke, untuk selanjutnya itu perbedaan lama bertelur peternakan A dan B dengan lama pemberian cahaya yang berbeda. Peternakan A ayam dipelihara pada kandang dengan tambahan cahaya selama 8 jam, belum ada yang bertelur pada umur 18 minggu. Dengan peternakan B dipelihara dengan penambahan cahaya selama 12 jam, sudah mulai bertelur umur 18 minggu. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan penambahan cahaya pada kedua peternakan. Yang pertama, pengaruh utama yang muncul dari durasi pencahayaan adalah secara langsung terlibat dalam dewasa kelamin. Dewasa kelamin pada unggas betina berkaitan erat dengan pengeluaran telur, sedangkan pada unggas jantan dewasa kelamin ditandai dengan testis telah tumbuh dan berkembang serta mampu menghasilkan spermatozoa yang normal serta viabel. Cahaya memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan, dewasa kelamin dan produksi telur pada ternak ayam. Yang selanjutnya itu cahaya memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan, dewasa kelamin dan produksi telur pada ternak ayam. Pencahayaan dengan menggunakan berbagai jenis warna cahaya dapat meningkatkan fungsi biologis dan memacu pertumbuhan serta meningkatkan produktivitas puyuh menjadi optimal. Oke, yang selanjutnya itu ada interaksi antar sistem saraf hormonal pada ayam dan pengaruhnya terhadap dewasa kelamin. Interaksi antara sistem saraf dan hormonal pada ayam memainkan peran penting dalam pengaturan pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi dan proses reproduksi itu sendiri. Yang pertama itu interaksi antara sistem saraf dan hormonal pada ayam memainkan peran penting dalam pengaturan pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi itu sendiri. Hormon-hormon seks seperti estrogen dan testosteron diproduksi oleh kelenjar endokrin pada ayam dan merangsang pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi. Sistem saraf juga mempengaruhi produksi hormon-hormon tersebut melalui interaksi dengan kelenjar hipotalamus dan kelenjar pituitari dalam sistem endokrin. Yang kedua itu faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, dan nutrisi juga dapat mempengaruhi sistem reproduksi ayam dan reproduksi telur. Misalnya cahaya yang kurang dapat mengurangi produksi hormon seks pada ayam betina dan menunda produksi telur. Sebaliknya, penambahan cahaya yang tepat dapat mempercepat produksi telur pada ayam. Oke, mungkin terkait pemaparan sudah selesai, masuk ke agenda selanjutnya yaitu sesi diskusi. Mungkin dari kelompok E bisa bertanya atau ingin berdiskusi terkait hal yang sudah kami paparkan, silahkan. Untuk teman-teman kelompok E, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Nazbi Siti Safrina dengan NIM 177. Apa peranan sistem saraf dan hormonal dalam mengatur reproduksi ayam? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin terkait pertanyaannya Mbak Nasmi kami tampung dulu. Selanjutnya dari teman-teman kelompok E yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, silakan untuk Mbak Januaristika. Perkenalkan, nama saya Januaristika Trinanda dengan NIM 027. Izin bertanya, bagaimana interaksi sistem saraf dan hormonal mempengaruhi umur bertelur ayam? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali terkait pertanyaannya. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi dari kelompok E. Oh iya, silakan Mas Bagus. Perkenalkan, nama saya Bagus Nuraiman dengan NIM 185. Apa saja faktor lingkungan yang mempengaruhi sistem reproduksi ayam? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman kelompok D ada yang ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman kelompok E, silahkan. Saya Reza izin menjawab pertanyaan. Hormonal dalam mengatur reproduksi ayam. Itu sistem saraf itu mengatur aktivitas hormonal dengan menerima rangsangan cahaya melalui mata
yang diteruskan ke hipotalamus untuk merangsang produksi GnRH. Hormon ini memicu pituitari melepaskan FSH dan LH yang berperan penting dalam pertumbuhan dan fungsi organ reproduksi ayam. Apakah cukup, Mbak Nasmi? Cukup, terima kasih. Kemudian menjawab pertanyaannya Mbak Nanda, bagaimana interaksi sistem syaraf dan hormonal mempengaruhi umur bertelur ayam. Jadi sistem syaraf itu mendeteksi cahaya dan mengirimkan sinyal ke hipotalamus yang memicu pelepasan GnRH. Kemudian GnRH itu merangsang pituitari menghasilkan FSH dan LH yang mengatur perkembangan folikel dan ovulasi. Kemudian durasi cahaya yang cukup itu mempercepat proses ini sehingga ayam itu lebih cepat bertelur. Seperti itu. Menjawab? Menjawab, makasih. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir dari Mas Bagus ya tadi, terkait apa saja sih faktor lingkungan yang mempengaruhi sistem reproduksi ayam. Nah, untuk faktor-faktornya itu meliputi cahaya. Cahaya sendiri meliputi durasi dan intensitas cahayanya. Yang selanjutnya itu ada suhu dan nutrisi. Pencahayaan yang cukup merangsang hormon reproduksi. Terus suhu yang sesuai mendukung metabolisme, dan nutrisi yang seimbang membantu perkembangan organ reproduksinya. Apakah dapat menjawab? Menjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terkait diskusi mungkin sudah terjawab semua ya, dan mungkin bisa diakhiri. Saya mewakili kelompok D apabila tadi selama pemaparan dan diskusi ada beberapa hal yang kurang berkenan atau ada beberapa materi yang kurang, saya mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.